Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk menyembah Allah semata. Nabi Isa alaihi salam terpaut 600 tahun dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa merupakan seorang nabi yang penting dalam agama Islam. Dalam kitab suci Al-Quran, ia digelar Isa ibni Maryam atau Isa al-Masih. Kata ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram. Iso atau Isa, di dalam teks asli yang dibaca Y, dan menghasilkan pelbagai perubahan bahasa, lokhat sehingga sering disebut sebagai Yesus di Indonesia dan Yesus di peringkat antara bangsa. Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret ialah nama yang umumnya digunakan oleh penganut Kristen untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristen pula menyebutnya dengan Yesus, Al-Masih. Mengikut Al-Quran, keturunan Isa bermula dari kelahiran Maryam yaitu anak perempuan Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya di dalam asuhan Nabi Zakaria, serta kelahiran Nabi Yahya. Kemudian Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak kepada Maryam tanpa ayah. Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putera Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 45. Cerita tentang Isa kemudian diteruskan dengan pengangkatannya sebagai seorang utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel dan berakhir dengan pengangkatannya ke langit. Beberapa kepercayaan yang dianut umat Islam mengenai Isa antara lain, silsilah Nabi Isa datang daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Melalui puteranya Ishak alaihi salam. Isa ialah salah satu nabi yang tergolong dalam ulul asmi, yakni nabi dan rasul yang memiliki kedudukan tinggi istimewa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam. Isa ialah Al-Masih dan diutus untuk kaum Bani Israel di zamannya. Dalam keyakinan agama Islam, Nabi Isa alaihi salam bukanlah Tuhan maupun anak Tuhan, melainkan salah seorang manusia biasa yang diangkat menjadi nabi dan rasul sebagaimana juga setiap para nabi dan rasul lain yang diutus pada kaum masing-masing. Nabi Isa berdakwah mengajak Bani Israel menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Kelahiran Isa terjadi dengan ajaib, tanpa perantaraan ayah kandung yakni terus atas kekuasaan Tuhan. Ibunya Maryam adalah daripada golongan mereka yang suci serta masih perawan. Atas kekuasaan Allah apapun boleh terjadi dan tiada yang mustahil baginya. Seperti juga perihal akan Nabi Adam alaihi salam yang tanpa bapa dan ibu mampu diciptakan atas kehendak Allah yang Maha Agung. Nabi Isa memiliki beberapa keajaiban, mukjizat, atas kekuasaan Allah Ta'ala. Di samping kelahirannya yang ajaib, Baginda mampu bercakap-cakap sewaktu berusia hanya beberapa hari. Isa bercakap dan membela ibunya dari tuduhan penzinaan. Dalam Al-Quran juga turut diceritakan tentang kisah Baginda atas izin Allah dapat menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan mengobati orang yang menghidapi sopak kusta. Nabi Isa alaihi salam menerima wahyu dari Allah melalui kitab Injil,
umum merujuknya pada Perjanjian Baru agama Kristian. Namun versi yang dimiliki oleh umat Kristian pada waktu ini dipercayai telah ditokok tambah dari versi asalnya yang merupakan koleksi sabda-sabda Nabi Isa AS yang dicatat oleh para sahabat baginda. Beberapa pendapat dalam Islam menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam sebenarnya memiliki Injilnya yang tersendiri berdasarkan dari keterangan dalam Al-Quran. Injil Barnabas atau Injil catatan seorang dari sahabat baginda yang bernama Barnabas ialah versi Injil paling berlainan dari Injil yang diperbaharui setiap masa pada waktu ini. Isa tidaklah dibunuh maupun disalib. Tetapi Allah menyerupakan orang lain, Judas Iskariot, kepada muka baginda setelah sahabat Nabi Isa itu mengkhianatinya dengan menjual baginda Isa al-Masih putra Maryam kepada tentara Rom. Nabi Isa alaihi salam telah difitnah oleh orang Yahudi yang ingkar dengan ajaran baginda yang menginginkan baginda dijatuhi hukuman bunuh oleh penguasa Rom. Sedangkan Isa sendiri diangkat terus ke surga dan sahabatnya yang diserupakan tadi yang akhirnya ialah orang yang mati disalib. Dalam keimanan Islam, diterangkan bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan berada di surga atas izin Allah. Suatu hari baginda akan datang kembali ke bumi untuk melawan Dajjal, atau Antikris dalam agama Kristian, dan merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nabi Isa alaihi salam juga bukan merupakan penebus dosa bagi manusia. Islam menolak konsep dosa keturunan dan menganut konsep bahwa setiap manusia bertanggung jawab dan akan diadili ke atas perbuatannya sendiri. Umat Islam memuliakan dan menghormati Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi dan Rasul. Sama halnya dengan Nabi-Nabi dan Rasul Allah yang lainnya yang dimuliakan dalam Islam. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar, kurma, di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem, Baitul Lam, Palestina, Filistin. Kelahiran Isa dianggap ajaib. Diceritakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam cerita Islam disebutkan datangnya malaikat kepada Maryam menghabarkan bahwa dia akan segera melahirkan seorang putera. Lihat kembali ayat 45 surah Ali Imran pada Maryam kemudian terkejut dan menjawab kepada malaikat itu bahwa dia tidak pernah disentuh seorang lelaki pun. Malaikat Jibril kemudian menjawab, Jibril berkata, demikianlah. Tuhanmu itu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Al-Quran Surah Maryam ayat 21. Maha suci Dia, apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya akan berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Maryam ayat 35. Beberapa ayat lain berkaitan dengan kelahiran Isa antara lain, sesungguhnya misal, penciptaan. Isa di sisi Allah, adalah seperti, penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka menjadilah dia. Ali Imran 49. Dan, ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya itu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya, ayat 21.
Beberapa ayat dari Al-Quran yang menegaskan tentang kenabian Isa antara lain, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab suci, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan itu semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan juga pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Surah Maryam ayat 30-35. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan juga Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih kiamat. Surah Az-Zukhruf 63-65. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya ialah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Surah Al-Ma'idah ayat 75. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau sedia mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui pula apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, mengatakan-nya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu." Surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Firman Allah berkaitan keimanan anggota Al-Hawariyun dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 111. Dan ingatlah, ketika aku, Allah, ilhamkan kepada orang-orang Hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa, "Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku?" Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami orang-orang Islam, Muslim, yang menyerah diri kepada Allah."